Halo teman-teman, kembali lagi sama saya di channel Dikicu. Nah, kali ini agendanya, ini gue pengen ngerapihin si spin dikit-dikit teman-teman ya. Jadi pasca restorasi beberapa tahun lalu, tidak ada yang banyak berubah ya. Masih seperti sebelumnya, aman. Cuma kotornya karena habis hujan-hujanan ya, belum dicuci. Terus ada beberapa nih ya, karat muncul di baut-bautnya ya. Karatan bautnya, tuh. Nggak tahu kenapa nih. Karatan. Padahal motornya disimpannya di indoor nih. Sama di jok nih banyak banget nih dicakar-cakarin kucing ya teman-teman tuh. Nyebelin banget sama kucing ya tuh. Aduh, ngeselin dah. Nah ini tapi kayaknya untuk jok ini kayaknya sementara kan gue pakai cover dulu ya, cover seat, daripada ganti kulitnya joknya dulu. Tata lah, ini pakai cover seat dulu aja. Sama nanti gue mau ganti oli juga ya. Ini lama gak diganti olinya. Dan saya juga akan repaint nih velg karena dulu pernah ini nih kempes banget gitu, bocor. Terus karena ada tukang tambal ban, gue pakai terus aja nih gitu. Nah di sini nih tuh bagian bibir velgnya nih jadi catnya habis gitu ya, karena dia kan gue pakai jalan terus nih, jadi si bannya tuh gepeng gitu. Jadi pas kalau gue repaint ya, gue pengen warnanya beda sih, pengen agak lebih tetap gelap, tetap dark, cuman lebih mentereng dikit gitu. Ntar kita lihat apa deh. Oke, kalau gitu kita akan eksekusi teman-teman ya. Kita cuci dulu biar bersih. Cuci. Beras. Oke, udah beres semua. Spin udah bersih. Habis ini kita ganti olinya. Oli ini akan diganti di kilometer 78.773 teman-teman. Oke, sekarang kita ganti oli dulu teman-teman. Jadi yang perlu disiapkan adalah olinya pasti ya. Kita pakai top one di sini. Terus ini kapasitasnya 1 liter untuk spin ini. Spin Skywave Skydrive Matic Suzuki yang lama tuh memang 1 liter teman-teman. Kapasitas olinya. Terus siapin juga ini filter oli karena Matic Suzuki pakai filter oli elemen kertas teman-teman ya. Oke, yuk kita ganti dulu. Malah jatuh. Ini kondisi si filter oli teman-teman ya. Gue terakhir lupa sih, jujur lupa ganti kapan. Tapi sih mestinya nggak lebih dari 5.000 ya kalau filter oli ini. Karena gue biasanya 1 kali ganti oli atau 2 kali ganti oli maksimal itu ganti filter oli juga. Nah ini oli udah 2.000. Terakhir gue pakai apa tadi namanya? Pertamina tuh Enduromatic ya, Enduromatic 1 liter. Nah ini hasil dari tap olinya ya. Ini 1,3 liter. Ini punya GSX 150 ya olinya, oli SGO ya. Dia masih ada segini, mungkin berkurang. Dia kan 1 liter ya, tadi 1 liter. Mungkin penguapannya sekitar nggak nyampe 500 mili ya gitu. Jadi mungkin masih ada sisa sekitar 700 sampai 800 mili lah kurang lebih. 800 sih dapat sih tuh segini. Kemungkinan ya ini itu yang kasar aja karena tidak begitu parah penguapan olinya ternyata Suzuki ini. Ini kondisi udah borap 141 cc ya, pakai SR 58 NPP dan ini udah jalan sekitar 70 ribuan kilo ya. Di borap itu di kilometer 26.000 atau 36.000 saya lupa, tapi udah
Yang jelas ini bloknya umurnya udah panjang, masih aman sih gitu, nggak ada ngebul. Makan oli juga nggak banyak ya, wajar menurut saya, penguapan yang wajar, yang nggak kayak motor di saya satu lagi yang merek Y, itu dia lebih parah nguap olinya. Nggak tahu ini sih, nggak tahu makan oli, tapi ini jelas Suzuki cukup oke ya. Ini masih banyak banget oli, itu masih oke lah untuk jumlahnya ya, sisa jumlahnya ya. Kondisinya juga hitam pekat, ini udah kotor banget sih, udah sekitar 2000 km lebih sih teman-teman. Oke, habis ini kita ganti pakai oli barunya. Sebelum oli baru kita pakai dulu ya, kita ganti pakai filter oli baru. Ini teman-teman, sealnya kayak gini teman-teman. Ini udah kayak O-ring gitu di dalam lubang filter oli ini, begini ya. Sorry ini nggak fokus. Nah kayak gini teman-teman. Nah ini jangan sampai hilang teman-teman ya, karena dia akan ngesil di dalam sini. Posisi di dalam, paling dalam. Oke. Nah kita masukin si filter oli barunya. Oke. Ini filter oli baru ya, masih bersih. Kita masukin langsung. Tuh ini bersihin dulu kita. Nah kita langsung masukin aja ke sini. Terus jangan kebalik ya, yang bolong ini di belakang teman-teman ya, yang depan ini ketutup, yang bolong di belakang. Oke. Nah di bagian sini, ini juga filter juga teman. Jadi Suzuki itu punya double filter ya. Ini filter elemen kertas, ini filter elemen strainer ya, atau biasanya kayak lapisan elemen kawat gitu, jaring-jaring. Nah kita buka juga ini teman-teman ya, kita cek apakah kotor apa enggak. Nah ini ada kebuka ya teman-teman, isinya ada saringan juga nih, berupa elemen. Nah oh ini nih, jadi ada sedikit ya, tapi nggak parah loh. Ini by the way belum pernah saya buka teman-teman dari baru. Ini pertama kali saya buka filter strainer ini dari baru, tapi kita cek di bawahnya ada apa di sini, ada harta karun kah? Ada nih. Nah, apa nih? Ini teman, ini seperti gram-gram ya. Nah ini nggak banyak sih, tapi ini gram besi nih. Ini patut dicurigai nih. Mungkin udah waktu turun mesin kah? Cek semua ya. Oke, one day kita coba akan turun sini, karena ini ada gram besi di sini cukup kasar ya. Meskipun tidak banyak jumlahnya, tapi ini gram-gramannya bukan gram-gram halus ya. Ntar fokus dulu ya teman-teman ya. Fokus dulu, fokus. Nah, gramnya bukan gram. Nah, ini gram-gramnya bukan halus teman-teman ya. Cukup kasar ya. Ini material sih jelas, material logam ya. Oke. Berarti agenda berikutnya adalah kita coba untuk cek mesinnya teman-teman ya. Tapi nggak sekarang. A few moments later. Oke, filter udah kepasang semua ya. Filter baru. Ini filter tadi yang elemen saringan udah saya bersihin ya. Yang kertas udah masuk baru ya. Jadi sekarang tinggal isi oli teman-teman. Oh, waduh. Ya. Oke. Kita bolongin. Nah teman, sebelum kita isi olinya, make sure baut tap olinya sama baut filter olinya tadi udah kenyang semua teman-teman ya. Jadi kita tuang nggak jatuh ke bawah lagi kita teman-teman ya. Oke, kita isi sekarang. Oke, dish, jos. Jadi oli udah, nyuci juga udah, seat cover juga udah gue pasang. Tinggal ini nih, velg nih, pengen di repaint. Jadi gue ntar repaint pakai cat semprot kaleng aja. A few moments later. Oke, ini udah di prep ya. Jadi ini udah diamplasin. Seperti biasa, amplasnya nggak sampai habis ya. Karena ini gue pakai cat yang 4-in-1 ya. Kembali lagi punya Sapporo. Nah ini udah di prep semua, udah dikasih kartu biar nggak kena ban catetannya, terus udah dikasih apa namanya, masking ya, biar kita nggak kena apa yang nggak mau kita cat. Okay. Terus untuk catnya gue pakai ini Sapporo Ultimate yang OV06 anodized gray ya. Ini 4-in-1, jadi nggak perlu pakai epoxy, nggak perlu pakai clear lagi, bener-bener cuma pakai yang doang teman-teman. Oke, klaimnya sih kuat. Oke, kita cek aja di sini. Ternyata saya pakai warnanya bagus dan dia daya tahannya kuat teman-teman ya.
A few moments later. Ya, ini udah kering ya. Jadi ini dia melewati 2,5 lapis cat semprot ya. Jadi lapis pertama atau lapis tengah itu dia itu embun-embun ya teman-teman ya. Embun-embun dikit-dikit, yang penting ke cover semua, nggak usah sampai ketutup semua tapi ya. Dah. Selang 3-5 menit lapis pertama. Oke. Selang 5 menit lagi lapis kedua. Jadi 2,5 lapis teman-teman. Kanan kiri ya. Hasilnya oke. So far sih coveragenya mantap ya. Nah, masalah durability kita harus tes nanti mungkin sekitar sekian bulan gitu ya. Oke, habis ini cat yang belakang itu kita pasang teman-teman ya. Nah teman-teman, ini gue tunjukin ya, kalau buat yang tahu ngelapis pertamanya kalau nggak pakai epoxy gitu kayak apa teman-teman ini deh. Emang itu harus embun-embun tuh teman-teman. Jadi kayak bener-bener yang penting kayak formalitas gitu loh. Nih gue tunjukin ya. Kita langsung aja lihat hasilnya si lapis embun-embun atau lapis pertama ini. Nah ini dia teman-teman ya. Ini lapisan yang gue bilang embun-embun itu. Jadi bener-bener asal kena aja. Yang penting dia kayak si spray can-nya ini, spray pen-nya ini dia harus melapisi semua layer pertamanya teman-teman. Jadi jangan terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal nanti dia akan bleber gitu ya. Jadi ini kita nih menciptakan lapisan semacam apa ya, perekat lah. Nah, dari sini kita jangan terlalu lama untuk lapis berikutnya. Ini sekitar 3 menitan gitu ya. Jadi lihat deh ya, nggak terlalu tebel ya warnanya ya. Bener-bener kayak cuman sat putar sat udah beres kita. Tungguin dulu 3 menitan baru kita lapis lagi teman-teman. Nah, saya punya contoh nih ya. Ini adalah yang ketebalan teman-teman. Lihat ya. Warnanya tebal sendiri, jadi dia agak melebar dikit. Ini ketebalan tadi. Ini contoh kalau misalkan ketebalan ya. Ini kita ngakalin apa? Mumpung masih basah, kita balur-balur pakai tisu teman-teman. Nah gitu teman. Jadi dia ntar tipis lagi, nanti kita semprot lagi. Ini ada lagi nih. Nah contoh lagi nih, ketebalan. Balur-balur lagi pakai tisu. Ya, atau pakai kapas boleh. Ini juga ada. Oke, nah, kita balur-balur aja teman-teman. Cat dulu. Ntar begini kan, habis ini langsung kita semprot lagi teman-teman. Ini saya tunjukin. Kayak gitu kita semprot dikit. Dah. Oke, ini lagi nih. Nah, dia akan cover. Ini bener-bener segini dulu aja. Ya, nanti lapis berikutnya kita hajar lagi, kita rapihin. Nah, jadi itu tadi teman-teman ya, yang terjadi kalau kita di lapis pertama ketebelan. Akan apa yang namanya ya? Dia ngangkat dan bleber gitu. Nah, tadi cara ngatasinnya dengan selagi masih basah, kita pulas-pulas pakai kain atau pakai tisu teman-teman. Gitu ya. Nanti begitu dia udah dipulas, dia akan tipis lagi. Kita semprot lagi langsung. Nah ini kan bekas teman-teman ya, kayak gini ya tadi ya, habis dipulas. Nah jadi habis ini kita lapis lagi teman-teman. Tunggu dikering dulu 5 menitan. Nanti kita sikat lagi, nanti dia akan hilang. Nah gitu teman-teman ya, tipsnya kalau misalkan Anda ketebelan. Dan juga saran dari saya, makanya kenapa lapis-lapis awal itu jangan terlalu tebal teman-teman. Jadi biar dia jadi lapisan awal dulu, ngeset, baru kita bisa push di lapisan berikutnya, kita bisa tebelin dikit gitu teman-teman. A few moments later. Nah teman-teman, ini adalah hasil jadinya ya, yang velg belakang. Ini sama kayak depan ya, 2,5 lapis ya. Udah mantep. Ini kering sekitar 1 jam udah tuh, udah berkering sentuh, tidak apa-apa. Udah kering banget ya. Jadi hasilnya juga cakep rata. Gue senangnya pakai Sapporo yang 4-in-1 ini adalah ya tadi ya, simple, ringkas, cuman tinggal modal amplas, semprot, keringin, beres gitu. Nggak perlu pakai apa namanya primer, terus cat dasar sama clear gitu ya. Tapi kalau secara durability atau daya tahan memang belum saya uji ya, karena memang pertama kali saya ngecat pakai cat 4-in-1 dari Sapporo ini itu yang velg Mio Z ya, yang warna hitamnya Honda ya. Itu sih sampai sekarang udah berapa tuh, 2 bulanan lebih, itu masih aman. Nah ini kita sekalian uji juga nih, ini warna lain kan, dia warna Anodized Gray. Saya sih suka banget ya warnanya tuh, keren gitu. Itu kayak agak-agak ya anodized ya, warnanya agak nyala gitu ya, abu-abu nyala gitu loh. Itu teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita pasang dulu di motornya, habis ini kita lihat hasilnya dia seperti apa teman-teman. Yuk.
teman-teman, jadi tadi barusan itu adalah video refreshment dari Suzuki Spin di belakang saya ini. Ini motornya sudah nemenin saya dari tahun 2007 teman-teman. Berarti udah sekitar 17 tahun ya umurnya. Barusan kita ganti oli, terus bersihin rem sama repaint velg. Oke, nanti kita lihat ke depan apa ada project apa lagi buat si Spin ini teman-teman ya. Oke, kalau suka konten seperti ini jangan lupa like, subscribe, dan share teman-teman ya. Kalau ada yang mau nanya silahkan komen di kolom komen di bawah. Terima kasih udah nonton, di Kijo coba dulu, ciao.